semuanya, saya Kalisya Araya Kurniawan bersama partner saya Faras Aulia Hasanah dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan singkat tentang perubahan iptek di bidang persenjataan. Disimak ya. Selamat datang di era perang modern, di mana teknologi persenjataan terus berkembang dan menjadi semakin canggih. Sejak awal peradaban, manusia telah mengembangkan berbagai senjata untuk bertahan dan menaklukkan. Dari tombak sederhana hingga menjadi senjata hipersonik. Perjalanan teknologi persenjataan adalah kisah inovasi, strategi, dan kekuatan. Perkembangan teknologi persenjataan tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi evolusinya, mulai dari kebutuhan militer, kemajuan ilmu pengetahuan, hingga dinamika geopolitik. Dari perang kuno hingga konflik modern, kebutuhan militer selalu menjadi pemicu utama inovasi persenjataan. Seiring dengan perkembangan zaman, medan perang terus mengalami perubahan, menuntut negara-negara untuk menciptakan teknologi senjata yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mematikan guna mempertahankan kekuatan mereka di kancah global. Pada masa lalu, pertempuran mengandalkan senjata sederhana seperti pedang, tombak, dan panah, yang kemudian berevolusi menjadi senjata api dan artikel seiring dengan ditemukannya mesin. Revolusi industri semakin mempercepat perkembangan ini dengan munculnya senjata otomatis, kendaraan lapis baja, serta pesawat tempur yang mengubah strategi peperangan secara drastis. Ilmu pengetahuan memainkan peran besar dalam evolusi senjata. Menemukan mesin di Tiongkok mengubah cara manusia berperang. Sementara, perkembangan fisika nuklir menghasilkan bom atom yang mampu menghancurkan kota dalam sekejap. Di era modern, kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi canggih mendorong lahirnya sistem senjata otonom, drone tempur, dan teknologi perang siber. Selain itu, persaingan geopolitik antar negara turut mendorong perlombaan senjata yang semakin intens. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina adalah 3 kekuatan utama dalam mengembangkan teknologi persenjataan global. Persaingan di antara negara-negara ini terus memacu perkembangan senjata yang lebih canggih, tetapi juga meningkatkan risiko eskalasi konflik global. Memangnya risiko eskalasi konflik global tuh apa ya? Risiko eskalasi konflik global ialah kemungkinan meningkatnya ketegangan antar negara yang dapat berujung pada perang besar atau konflik berskala internasional akibat berbagai faktor. Dampak dari eskalasi konflik global yaitu 1. Meningkatkan ketegangan diplomatik. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi global. Yang ketiga, korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Tetapi, selain dampak negatif, ada juga loh dampak positif dari perkembangan iptek di bidang senjata. Yang pertama adalah peningkatan keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, pengurangan resiko bagi prajurit di medan perang. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan presisi dalam pertempuran. Peperangan berbasis AI membantu dalam strategi militer dengan analisis data real-time, meningkatkan efektivitas operasi militer. Selanjutnya, perkembangan iptek di bidang senjata lebih cepat berkembang dibanding yang lainnya. Kenapa ya? Karena yang pertama, mendapat dorongan militer dan keamanan nasional. Negara-negara selalu berlomba untuk memiliki teknologi persenjataan yang lebih unggul guna mempertahankan kedaulatan dan menghadapi ancaman dari luar. Yang kedua, investasi besar dan prioritas pemerintah. Anggaran militer negara-negara besar sangat tinggi. Pemerintah dan perusahaan pertahanan bekerjasama untuk menciptakan teknologi terbaru dengan pendanaan yang stabil dan besar. Yang ketiga, persaingan dan perlombaan senjata. Sejak era Perang Dingin, perlombaan senjata antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina telah mendorong inovasi yang sangat cepat. Negara yang memiliki teknologi persenjataan lebih maju akan memiliki keunggulan strategis dalam politik global. Yang keempat, tekanan dari perang dan konflik. Berikut ada beberapa contoh senjata yang paling berpengaruh dalam perkembangan iptek.
Yang pertama, ada mesiu atau gunpowder, fondasi senjata api dan peledak. Ditemukan sekitar abad ke-9 di Tiongkok, berpengaruh karena memicu pengembangan senjata api, meriam, dan bahan peledak modern serta mendorong revolusi dalam kimia dan metalurgi untuk menciptakan senjata yang lebih kuat. Yang kedua, ada bom atom atau nuklir bom, revolusi fisika nuklir. Dikembangkan tahun 1945 oleh proyek Manhattan di Amerika Serikat. Merupakan senjata paling mematikan yang mengubah strategi perang global, serta mengembangkan fisika nuklir yang kini digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketiga ada AK-47, senjata paling berpengaruh dalam konflik global. Dikembangkan tahun 1947 oleh Uni Soviet. AK-47 menjadi senjata paling berpengaruh karena merupakan senjata paling tangguh, murah, dan mudah digunakan di berbagai medan perang. Digunakan di hampir semua konflik sejak Perang Dingin, serta mendorong inovasi dalam desain senjata ringan dan manufaktur skala besar. Yang keempat, ada senjata hipersonik, revolusi kecepatan dan presisi. Dikembangkan di tahun 2020 oleh Amerika Serikat, Rusia, serta Cina. Berpengaruh karena dapat mencapai target 5-10 kali kecepatan suara tanpa bisa dicegat. Mengubah strategi militer karena waktu respons yang sangat singkat, serta menggabungkan AI, navigasi GPS, dan teknologi stealth dalam satu sistem. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang perkembangan iptek di bidang persenjataan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.